apa itu. Teman-teman, pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang stres kerja. Nah sebelumnya perkenalkan, saya Bisrian Sarandiri sebagai host. Saya ditemani teman saya Lili Marnipong. Nah, di sini kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang sangat kece badai. Mungkin kakak-kakak bisa perkenalkan diri dulu. Halo semua, nama saya Gloria Graciela Buuk. Halo, nama saya Maria Kidawana. Setelah kedua narasumber kita telah memperkenalkan diri, di sini kita akan membahas dari apa sih itu stres kerja hingga bagaimana mengelola stres kerja itu sendiri. Nah, mungkin dari kakak-kakak berdua, menurut kakak dong, apa itu stres kerja? Nah, mulai dari saya. Ya, oke. Kalau mulai dari saya sendiri, stres kerja merupakan keadaan di mana seseorang mengalami adanya tekanan maupun ketidakmampuan dalam suatu organisasi. Itu menurut saya. Kalau dari Kak Ellen? Menurut saya, dari materi yang saya pelajari, stres kerja itu merupakan ketegangan yang bisa menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikis sehingga bisa merubah emosi serta pola pikir dalam dirinya sendiri. Oh, jadi dari Kak Sela sendiri, stres kerja itu datang dari tekanan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Berbeda dengan Kak Ellen, di mana itu kondisi ketegangan yang menciptakan ketidakseimbangan fisik dan ya fisiknya seseorang, di mana itu mempengaruhi emosi dan cara berpikirnya. Nah mungkin dari Kak Ellen sendiri pernah mengalami stres itu sendiri? Kalau dari saya, stres kerja itu saya kerja ya. Jadi stres kerja itu dari tugas kuliah, karena menurut saya tugas kuliah itu terlalu banyak. Mungkin dari kesalahan saya karena terlalu menunda pekerjaan sehingga pekerjaan itu menjadi tertumpuk, sehingga saya tidak bisa mengerjakannya tepat waktu dan itu juga bisa menyebabkan saya menjadi stres. Oke, kalau dari saya sendiri sih stres kerja karena saya baru bekerja sama kayak Kak Ellen, karena belum bekerja tapi kan seseorang mahasiswa ya. Stres kuliah ya. Stres kuliah yang saya alami itu karena memang seperti Kak Ellen juga sih, sama penyakit anak kuliah tuh sering menunda-nunda pekerjaan, itu yang bisa membuat stres terus, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, kurangnya motivasi juga dalam diri saya, itu yang bisa membuat saya stres dengan pada saat kuliah begitu. Oke, jadi kakak berdua sudah pernah mengalami yang namanya stres kerja. Nah, dari yang kakak sampaikan, stres kerja itu bukan cuma dialami oleh orang-orang yang sudah bekerja, tetapi dialami juga oleh mahasiswa atau pelajar. Nah, biasanya yang membuat mereka stres itu karena mereka sering menunda tugas. Ya, betul sekali. Nah, dengan begitu, karena dengan mereka menunda, makanya mereka bisa mengalami stres. Nah, karena kakak sudah pernah mengalami stres nih, menurut kakak apa sih penyebab dari stres itu sendiri? Kalau dari Kak Sela? Nah, dari saya sendiri penyebab yang bisa penyebab yang bisa membuat seseorang mengalami stres itu karena ya diri sendiri juga, karena kurangnya seorang dalam manajemen waktu, dan kemudian juga karena yang tadi juga saya bilang bahwa kurangnya motivasi dan juga dukungan dari orang-orang sekitar begitu. Kalau dari Kak Ellen? Kalau dari saya di sini, dari materi yang telah dipelajari itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktor dari dalam pekerjaan. Faktor dari dalam pekerjaan ini bisa juga jadi tempat kerja, karena kurang nyamannya tempat bekerja, kayak seperti suhu yang kurang mendukung dalam satu ruangan. Habis itu isi pekerjaannya itu seperti pekerjaan yang di luar batas kemampuan seorang karyawan atau pekerjaan yang terlalu menumpuk, dan juga hubungan antar sesama pekerjaan. Dan yang berikut itu faktor dari luar pekerjaan. Nah, faktor dari luar pekerjaan ini yang pertama itu perubahan struktur kehidupannya dia. Yang pertama, semulanya dia itu seorang lajang, terus tiba-tiba dia menikah. Dia menikah ini kan beban bekerjanya itu menjadi bertambah. Yang semulanya dia bekerja di kantoran, habis itu nanti yang bertambah satu lagi itu pulang di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang kedua itu hubungan sosial, kurangnya dukungan sosial dari keluarga, masyarakat, lingkungannya dia juga bisa menyebabkan stres. Yang terakhir itu locus of control. Nah, locus of control internal ini mereka itu, para pekerja itu lebih mengandalkan keterampilan mereka dalam bekerja. Seperti kayak dia bekerja tapi kemampuannya tidak bisa mencapai di titik itu, mungkin dia juga bisa mengalami stres dalam bekerja. Jadi kalau dari Kak Sela sendiri, stres kerja itu datang ketika kita sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Kita kurangnya dukungan dari keluarga, teman-teman. Yang berbeda dengan Kak Ellen, di mana stres itu datang dari dua faktor ya Kak Ellen.
ada dalam pekerjaan dan luar pekerjaan. Di mana dalam pekerjaan itu dari lingkungan yang kurang kondusif, mungkin suhu ruangan, kerjaan yang terlalu berat, hingga hubungan sesama pekerja yang kurang baik. Nah, kalau di luar pekerjaan itu mungkin perubahan struktur kehidupannya, di mana kita yang masih lajang terus tiba-tiba menikah, itu terjadi perubahan yang sangat pesat untuk dirasakan psikis kita ya, karena bekerja di kantor, mungkin pulang harus dengan keluarga, sehingga menumpuk. Dan ada itu namanya locus of control internal, di mana batas kerja yang tidak hitung basic kerjanya sampai di situ, yang sudah bisa dipaksakan, sehingga mungkin bisa membuat stres juga ya Kak. Nah, mungkin dari itu penyebab stres yang Kak Sela dan Kak Ellen hilang sebelumnya, mungkin bagaimana sih katong olah itu stres kerja sendiri? Mungkin dari Kak Ellen dulu. Kalau dari saya itu dari materi yang saya pelajari lah, nah, manajemen stres itu yang pertama itu bisa mengubah faktor-faktor yang menyebabkan stres, mengubah faktor di lingkungan agar tidak menjadi pembangkit stres, dan yang kedua itu juga bisa mengubah pola hidup ini, sehingga mungkin itu juga bisa menekan stres dalam hidupnya. Kalau menurut saya dengan cara untuk apa ya, mengelola stres tersebut, nah dengan cara mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal lain. Misalnya kalau saya sendiri, misalnya saya itu pas jalan ke pantai, jalan sama teman-teman, ataupun kayak tidak suka keramaian ya, saya tidak terlalu suka tempat yang keramaian, jadi saya mencari tempat-tempat yang dimana sepi begitu untuk menenangkan diri saya dari stres, begitu sih kalau dari saya. Oke, itu cara kakak-kakak berdua untuk mengelola stres sendiri. Nah, dari yang sudah disampaikan, sebenarnya cara untuk mengelola stres sendiri itu yang paling utama adalah bisa memprioritaskan pekerjaan kita. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang menurut kita mudah dan dikerjakan berikutnya ya nantinya. Nah, dan dari cara selain dari memprioritaskan, kita bisa mengelola stres dengan yang tadi Kak Sela bilang, yaitu dengan healing atau jalan-jalan, sehingga pikiran kita lebih leluasa dan tidak mengalami stres. Iya. Baik, mungkin podcast kita ini bahasnya cuma sampai mengelola stres. Dari yang sudah kita bincang-bincang dari tadi, mungkin kesimpulan dari Kak Ellen dan Kak Sela itu bisa kita ambil kalau stres ini bukan datang dari yang sudah bekerja saja, tetapi kita mahasiswa sendiri juga bisa mengalami stres itu sendiri. Nah, dan sebenarnya untuk mengelola stres sendiri itu tidak perlu untuk orang lain untuk membantu kita, tetapi mulailah dari diri sendiri, yaitu memprioritaskan dan juga dengan cara seperti healing atau jalan-jalan. Nah, mungkin hanya sampai itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menemani kita sampai akhir video ini. Sekian, terima kasih. Dadah.